Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara bisa mengerti dan melakukan, saudara dapat memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Kekayaan yang tidak ternilai. Pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Menyentuh Tuhan. Menyentuh Tuhan. Banyak orang beragama yang melakukan kegiatan agamanya, tetapi sebenarnya tidak bersentuhan dengan Tuhan. Mereka hanya bersentuhan dengan Tuhan yang ada di dalam pikirannya. Mereka berurusan berperkara dengan Tuhan yang diciptakan dalam pikiran mereka, dalam teologi mereka, tetapi tidak mengalami Tuhan secara real. Pengalaman dengan Tuhan secara benar itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Sangat luar biasa. Sifatnya, karakternya, cirinya, pengalaman dengan Tuhan ini sangat pribadi. Sangat pribadi. Jadi tidak akan mudah disaksikan atau diceritakan kepada orang lain. Lagi pula saudara, belum tentu Tuhan berkenan kita mengumbarnya. Pengalaman dengan Tuhan selain tidak akan mudah disaksikan kepada orang lain, pengalaman itu sangat agung. Agung. Sangat mulia, saudaraku. Seorang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, yang menyentuh Tuhan dan disentuh Tuhan, orang yang akan menghargai pengalaman tersebut dan tidak mudah menceritakan, mengungkapkan kepada orang lain. Jadi terkait dengan hal ini, saudaraku, hati-hati. Kalau ada orang yang begitu mudah menyaksikan pengalamannya dengan Tuhan, yang menyaksikan pengalamannya dengan Tuhan, yang mengesankan Tuhan begitu murahan. Tuhan begitu murahan. Digambarkan sebagai sosok yang tidak cerdas dan tidak agung. Kalau seseorang sudah terbiasa menyaksikan dengan sembarangan pengalaman dengan Tuhan, maka ia akan menjadi terbiasa berbuat hal itu. Sampai pada taraf tertentu, ia tidak bisa berkhotbah atau bersaksi tanpa menyertakan pengalaman dengan Tuhan. Akhirnya saudaraku, pengajaran firman Tuhan yang mestinya menjadi landasan iman dan kehidupan orang percaya digantikan dengan pengalaman pribadi yang sangat subjektif. Oknum-oknum seperti ini, saudara, sangat potensial merusak bangunan iman orang Kristen. Potensial pula dipakai oleh kuasa-kuasa dunia untuk merusak bangunan berpikir
dari orang percaya yang benar. Sebab dari kesaksian-kesaksian pribadi mengenai Tuhan yang dialami, tanpa sadar saudaraku sekalian, yang pertama dirumuskan bagaimana Tuhan itu. Siapa Tuhan itu? Dan yang kedua, bagaimana mengalami Tuhan. Padahal untuk mengenal Tuhan yang benar, landasannya bukan pengalaman pribadi tetapi Alkitab. Yang kedua, bagaimana mengalami Tuhan. Setiap orang punya pengalaman khusus. Jangan dibatasi oleh pengalaman si pembicara. Yang akhirnya kalau ada jemaat umum tidak memiliki pengalaman yang sama dengan pembicara itu, maka mereka merasa sebagai orang yang tidak pernah mengalami Tuhan dan tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Jemaat mulai terbelenggu oleh kebodohan berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami Tuhan. Ini sebuah kerugian, saudaraku. Ini penyesatan bagi perkembangan iman orang percaya. Jadi saudaraku sekalian harus mengerti bahwa siapa Tuhan, bagaimana Tuhan harus dipahami yang pertama dari isi Alkitab. Yang kalau kemudian orang memiliki pengalaman dengan Tuhan, masing-masing orang itu memiliki pengalaman yang sangat spesifik, sangat khusus. Sangat khusus, sangat pribadi. Dan masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda. Yang kedua, jangan berpikir hanya orang-orang tertentu yang bisa menyentuh Tuhan dan disentuh oleh Tuhan. Setiap kita memiliki hak yang sama. Jadi jangan menjadikan pengalaman seorang pembicara dengan Tuhan itu sebagai standar. Harus begitu. Harus seperti yang dialaminya. Itu salah. Nah, saudaraku sekalian, bicara mengenai menyentuh dan disentuh Tuhan, ini bicara pengalaman dengan Tuhan. Apa sebenarnya inti tujuan dari seseorang yang bersentuhan dengan Tuhan itu? Apakah hanya mau menikmati sebuah kegirangan, damai sejahtera, berkat kuasa karunia-karunianya? Tentu tidak. Bersentuhan dengan Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan pada intinya bertujuan agar kita orang percaya mengalami perubahan dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Jadi tujuan bersentuhan itu harus jelas. Kalau hanya sederetan kesaksian-kesaksian, sederetan pengalaman-pengalaman yang asik untuk dilakukan, saudaraku sekalian, yang asik untuk dilakukan, saudaraku. Itu memuat banyak motivasi, kesombongan, ya. Bisa bercerita kepada orang lain tentang pengalamannya dengan Tuhan, ya. Itu menjadi komoditi untuk diangkat, disanjung, dihargai, dipuja, saudaraku. Di lingkungan gereja orang-orang seperti ini kan menjadi terhormat, saudaraku. Menjadi berharga. Dianggap memiliki nilai lebih, saudara, dibanding dengan orang-orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan.
Pengalaman-pengalaman seperti ini sering dijadikan komoditi untuk mempengaruhi orang lain. Ini satu hal yang kita dapat lihat dalam kehidupan banyak pendeta, saudaraku. Nah, sebenarnya pengalaman dengan Tuhan ini atau bersentuhan dengan Tuhan itu, tujuannya adalah agar Tuhan bisa mendidik secara pribadi. Sebab masing-masing orang itu memiliki keadaan yang benar-benar khusus. Tidak ada dua orang yang sama di dunia ini. Jadi di jagat raya ini hanya ada seorang Erastus. Ya, ada seorang Yusak. Ya, ada seorang Elis. Ada seorang Heni. Dan tidak ada yang sama. Oleh sebab itu untuk mengubah masing-masing individu yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik, sangat khusus ini, Tuhan harus berurusan secara pribadi. Makanya saya mengatakan berkali-kali pada minggu-minggu belakangan ini, saya bisa membantu saudara paling hanya 0,5% atau 1%. Saya membimbing saudara dengan menyampaikan firman. Tetapi selebihnya, saudara sendiri yang harus mencari Tuhan dan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan, mendengar nasihat-nasihatnya. Karena setiap kita ini memiliki pengalaman yang unik. Tidak ada pengalaman yang sama persis, saudaraku. Dan dari pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan firman Tuhan, Allah bekerja untuk membentuk kita menjadi manusia yang segambar dengan putra tunggalnya. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, ada beberapa langkah untuk bisa bersentuhan dengan Tuhan, untuk menyentuh Tuhan. Ada beberapa langkah. Saudara siap mendengar? Langkah pertama, kita harus berprinsip bahwa tujuan hidup satu-satunya adalah menemukan Tuhan. Kita harus mulai berani memandang bahwa menikah itu tidak penting. Sekolah itu tidak penting, mencari nafkah itu tidak penting, menjaga kesehatan itu tidak penting. Bukan tujuan. Tujuan kita hanya satu, Tuhan, itu yang penting. Memang demi Tuhan kita harus sehat, kita harus sekolah, kuliah, dan jika Tuhan mengendaki kita menikah, berketurunan. Tetapi kepentingannya bukan terletak pada kegiatan-kegiatan hidup tersebut, saudara. Tapi Tuhan. Jadi Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita. Satu-satunya. Tujuan hidup kita bukan berumah tangga, bukan kuliah atau studi, mempunyai berbagai fasilitas hidup dan lain sebagainya. Tujuan hidup kita hanya satu, Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 73, Mazmur 73, mari kita perhatikan. Ayat 25 dan ayat yang ke-26. Apa yang saya kemukakan ini rahasia kehidupan, saudaraku. Ini peta dari harta karun yang tidak ternilai harganya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, hargailah apa yang saya kemukakan. Tidak ternilai. Jadikan Tuhan satu-satunya tujuan. Kalau kita telah memiliki begitu banyak tujuan hidup, dan kita telah menghabiskan begitu banyak waktu kita, tenaga pikiran kita untuk banyak hal, sekarang kita mau fokus. Kita mau ciutkan.
kita mau fokuskan tujuan kita, Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 25-26, mari kita dengar bunyi firman Tuhan ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kata bagian dalam bahasa aslinya helek. Helek yang artinya portion. Dia porsiku. Tidak ada yang cukup untukku kecuali Tuhan. Suami gak cukup bagiku. Rumah gak cukup bagiku. Mobil gak cukup bagiku. Tidak ada yang cukup selain Tuhan. Kita harus berani berprinsip ini. He is my portion. Helek. Dia bagianku. Dia porsiku. Di situ tidak dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menjawab kebutuhan hidupku kecuali Tuhan. Kalau saudara masih berkeras dengan cara hidup seperti anak-anak dunia yang merasa cukup kalau sudah punya rumah pribadi, merasa lengkap kalau sudah punya pasangan hidup, merasa utuh kalau punya keturunan, saudara tidak akan pernah mencari Tuhan dengan segenap hati. Apa yang saya katakan ini standar, bukan berlebihan, bukan berlebihan, standar. Kalimat lagu ini, saudaraku, maksud saya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini dalam suasana yang tepat kalau kita nyanyikan lagu ini, hati kita bisa hancur, saudaraku. Saya percaya banyak di antara Bapak Ibu yang hidupnya kecewa. Kecewa karena merasa gagal. Tidak mungkin tidak ada kegagalan. Dan kalau saya ketemu ada orang-orang Kristen yang punya kegagalan hidup, yang kecewa, saya tidak merasa itu sebagai satu bencana. Allah akan membuat itu menjadi sesuatu yang indah, yang lebih memacu mereka mencari Tuhan. Justru orang yang tidak memiliki masalah, yang everything is running well, susah dibawa ke surga. Karena merasa sudah punya surga di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
Kasihan saudara kalau orang menghabiskan tahun-tahun umur hidupnya hanya untuk sesuatu yang akan ditinggalkan. Nikmati apa yang kamu akan peroleh, bukan apa yang kamu akan tinggalkan. Pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Harus ada satu perasaan yang dalam, yang jatuh cinta, yang dalam terhadap Tuhan. Seperti ketika seseorang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Dia merasa tidak ada yang bisa menjawab kebutuhan hatinya kecuali dia. Nah, kita harus mengembangkan itu. Dalam hal ini Tuhan menjadi mempelai kita. Anda tidak akan bisa menyentuh Tuhan kalau ada sesuatu yang saudara harapkan bisa membahagiakan saudara. Sebab Tuhan menghendaki 100% atau tidak usah sama sekali. Tuhan yang berkata itu. Jadi memang kedengarannya seperti tidak wajar hidup. Dan faktanya memang tidak wajar, saudaraku. Masa saudara harus menunggu nanti di ranjang pembaringan terakhir baru saudara sadar bahwa memang hanya Tuhan yang kita butuhkan. Saudara bersyukur bisa mendengar kebenaran ini. Kalau saudara tidak mau bertobat dan tidak mau menerima kebenaran ini, tidak melakukannya, saudara celaka. Celaka. Dan saudara bisa membuktikan celaka tidak nanti. Mulai sekarang kita mesti berprinsip. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biar hidup saudara diubah mulai saat ini. Diubah setelah saudara mendengar firman ini, saudaraku. Tidak ada hal yang lebih menarik, tidak ada hal yang lebih berharga dari Tuhan. Tidak ada yang lebih menarik. Tidak ada hal yang lebih berharga dari Tuhan. Dengan demikian tujuan hidup ini bukan sekolah, menikah, bekerja, atau apapun. Tetapi Tuhan. Bagi rohaniwan, tujuan hidup ini bukan gereja dan pelayanan, tapi Tuhan. Lagu ini pertama saya nyanyikan itu di kebaktian kaum wanita. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Saudara, berprinsiplah ini.
bahwa hidup ini hanya untuk menemukan Tuhan. Dengan memancangkan tujuan hidup ini, maka seseorang tidak akan mengarahkan diri kepada apapun dan siapapun. Bahkan tidak kepada diri sendiri. Bahkan tidak untuk diri sendiri. Orang yang hidup hanya untuk menemukan Tuhan adalah orang-orang yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Tetapi di pihak lain ia merasa puas dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Puas dan bersyukur. Orang yang tidak puas dengan pemenuhan kebutuhan jasmani adalah orang yang tidak akan pernah menemukan Tuhan. Sebab kehausannya akan perkara-perkara dunia itu akan mendistorsi atau merusak kerinduannya yang harus utuh dan bulat untuk Tuhan, saudaraku sekalian. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kaulah tujuan. Kalau kita mengikuti lagu ini ya, dari baris pertama itu nyambung sekali saudaraku. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mata, kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Maksudnya matahari yang tidak pernah terbenam itu Tuhan sendiri. Amin saudara. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Itu Tuhan. Matahari kita terbenam di setiap senja. Dan suatu hari akan terbenam selamanya dan tidak pernah muncul. Tetapi ada matahari yang tidak pernah terbenam. Dialah Tuhan yang hari ini kita nyatakan sebagai satu-satunya kebutuhan kita. Aku rela gagal Tuhan, apapun. Tapi aku tidak rela gagal untuk menemukan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang sangat hebat dengan prinsip ini. Yang kedua, untuk bersentuhan dengan Tuhan,
kita harus berusaha untuk benar dalam segala hal. Benar dalam segala hal. Ini bukan hanya menyangkut kebaikan moral, tetapi juga dalam semua perkataan, renungan hati dan tindakan. Baik yang dilihat orang maupun yang tidak. Firman Tuhan jelas mengatakan agar kita tidak menyentuh apa yang najis, saudaraku. Kita membaca dalam firman Tuhan dalam surat Korintus, 2 Korintus, saudaraku sekalian, pasal 6 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Silakan. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ya. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Yang najis ini bukan hanya sesuatu yang melanggar hukum atau yang melanggar norma etika kesantunan umum. Tetapi segala sesuatu yang dipandang Tuhan salah. Nah, ini memang sulitnya, saudaraku. Tetapi adalah kehormatan kalau Tuhan berkenan menjadikan kita orang yang berjuang untuk dalam segala hal benar. Dalam segala hal kudus. Ini satu kehormatan sebenarnya. Jadi jangan saudara terima sebagai beban. Satu kehormatan untuk menjadikan hidup kita tidak bercacat, tidak bercela. Ini membutuhkan perjuangan yang sangat berat, saudaraku. Tetapi Tuhan itu bukan hanya mahal, tak ternilai. Amin. Tak ternilai. Tidak ada barang mahal, barang bagus, harga murah. Barang bagus, harga mahal. Kalau tak ternilai, juga tak ternilai. Jadi jangan membatasi kesucian saudara. Dengan mengatakan ini juga bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Yang berbicara juga dituntut untuk menjadi seorang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Padahal dia punya daging yang masih mendesak untuk dipuaskan. Dia masih punya jiwa seperti yang lain, saudaraku. Yang masih bisa terbawa oleh pengalaman masa lalu, ingin punya ini, ingin punya itu, saudara. Jangan saudara berpikir bahwa kita bisa bersekutu hanya karena, jangan berpikir kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan karena usaha kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita tidak akan bisa menyentuh Allah. Ia memberikan sarana pengampunan dosa. Semua kejahatan pelanggaran kita dipaku di kayu salib. Tetapi masalahnya karakter kita ini apakah bisa berjalan seirama dengan Tuhan? 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita. Tentu kekudusan yang dimaksud Tuhan itu kekudusan standar Tuhan, bukan kekudusan yang lain. Kalau orang berkata, kamu bersih-bersih seperti aku ini loh, bersih. Tentu bukan bersihnya pemulung. You harus bersihnya standar aku yang mengajak supaya kamu bersih. Jadi kalau Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, maksudnya adalah kita menjadi kudus seperti Dia, saudaraku. Kalau Anda berkata, waduh sulit Pak, ya tidak pernah saudara memiliki kekudusan. Siapa yang bisa berkata tidak sulit, itu sudah mustahil atau nyaris mustahil.
Tapi Tuhan berjanji yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan konteksnya itu mengenai hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Orang kaya yang mau memiliki hidup yang kekal itu sudah melakukan hukum Musa, tapi masih belum puas. Apalagi Tuhan katanya, if you want to be perfect, teleios, ikut aku, ikut jejakku, hidup seperti aku hidup. Ini loh sulit. Tetapi kita hidup hanya sekali di dunia ini, saudara. Dan kesempatan sekali ini sangat mulia, tak ternilai. Sayang kalau kita habiskan untuk berlian, untuk tas branded, untuk nikah, untuk suami, untuk anak, untuk hal-hal yang suatu hari pasti kita tinggalkan. Konyol kita, bodoh kita, saudaraku. Mari kita menemukan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 tadi mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17, kalau kamu memanggil aku Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Aku Bapakmu, like father, like son. Kamu harus menyesuaikan diri dengan aku sebagai anak. Bukan bapak yang menyesuaikan diri kepada anak yang rusak. Itulah sebabnya pelayanan seperti ini, tujuannya enggak lain adalah mempersiapkan kita semua layak masuk anggota keluarga kerajaan. Tak ternilai. Jadi apapun yang saudara alami hari ini jangan disesalkan. Anda masih punya kesempatan menjadi manusia yang unggul. Jadi jangan saudara merasa aku jadi orang gagal bisnis. Jadi aku miskin, tidak ternilai. Jangan Anda terganggu oleh penilaian manusia. Aku gagal hidup, aku jadi janda. Jangan merasa kecil hati jadi janda. Aduh, aku orang yang dikhianati. Sampai aku tidak punya apa-apa lagi. Anak-anak pun mengkhianatiku. Jangan merasa tidak berharga. Ada satu pribadi yang sangat menghargai saudara, yaitu Tuhan yang melihat engkau punya jiwa yang kekal. Dan Tuhan mau menjadikan saudara sebagai mitra, mempelai, soulmate-nya Tuhan sampai di keabadian. Maka kita harus suci seperti Dia suci. Lebih lagi kalau kita bisa memiliki kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Aduh, luar biasa saudaraku. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada,
perhentian tak akan tergantikan. Belajarlah untuk mulai memiliki renungan hati yang bersih, memiliki perkataan yang kudus, kejujuran, dan segala tindakan yang benar. Mulailah, yuk kita mulai. Yuk kita belajar, yuk kita mulai. Saya juga belajar, saudaraku. Ayo kita mulai. Dalam segala hal tidak bercacat dan tidak bercela. Saya percaya saudara-saudara yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan di Rehoboth ini sudah memiliki kecintaan yang khusus sehingga bisa bercinta dengan Tuhan. Makanya kalau saya sendiri tidak tenggelam dengan Tuhan, saya tidak bisa menularkan kepada saudara. Kalau hanya pinter ngomong, saya tidak bisa mengarang lagu-lagu seperti tadi itu. Sulit, bisa tapi sulit. Itu pengalaman-pengalaman saudaraku sekalian. Yang saya alami dari hari ke hari, saudara. Kulabuhkan rinduku, menyenangkan hati Tuhan. Dan beberapa lagu itu saya tulis tengah malam, saudaraku. Pada waktu saya sedang berdoa, saudara. Mulai muncul itu suara. Mulai muncul suara. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Tuhan. Engkau ciptakan aku. Terima kasih aku menjadi manusia, Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Sejak di dunia ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Haleluya. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Ibu-ibu ya, jangan minder lihat ibu-ibu lain yang kaya ya. Apalagi kalau hari Minggu itu ya mobilnya mewah, bajunya modis, suaminya ganteng, jam tangannya juga harga ratusan juta sampai miliar. Jangan minder, jangan kecil hati. Nothing. Itu gak ada artinya jika dibanding saudara memiliki Tuhan. Kalau sampai bisa menyentuh Tuhan, bercinta dengan Tuhan, menyenangkan Dia, Anda sangat berharga. Dan orang secantik apapun, sekaya apapun, itu tidak lebih bernilai dari monyet kalau dia tidak bertobat. Kalau monyet hidup mati cukup dikubur, saudaraku. Finish. Tapi kalau manusia hidup tidak bertobat, dia akan dibuang ke dalam api kekal. Lebih baik jadi monyet. Jadi lihat orang yang
sok, Anda kan ibu yang sok gitu, Anda bilang begini, lebih baik jadi monyet. Tapi jangan di depan dia ya, mungkin dalam hati saja ya. Daripada aku begitu, lebih baik aku jadi monyet. Bukan menghakimi. Menghakimi itu menilai lalu kita ngomongin ke orang, kita menghukum, itu hakim. Kalau cuma menilai, namanya membedakan roh, tidak salah. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi saudara jangan minder ya. Amin. Tetaplah bersama dengan kami ya. Terus dengar firman ini. Dan kita mau menjadikan gereja ini kalau Tuhan berkenan ya. Bagi saudara masing-masing. Jadi gereja yang terakhir. Ya. Saya mengubur saudara nanti, saudara mengubur saya nanti. Dan kita ketemu di langit baru, bumi baru. Ini perkataan yang sungguh-sungguh serius. Bukan omong kosong. Sungguh serius. Ketiga. Nah yang ketiga ini sudah saya khotbahkan 2 kali saudara di pertemuan sebelumnya. Menyediakan waktu secara teratur untuk bertemu dengan Tuhan dalam pertemuan yang dipersiapkan secara terhormat. Dipersiapkan artinya harus ada waktu yang dipatok secara pasti, kalau bisa di ruangan khusus, dalam keadaan fisik yang sehat prima, di situasi yang baik, tidak dikejar-kejar tugas. Pertemuan dengan Tuhan ini sesuatu yang harus dipandang mutlak. Mutlak. Sejajar bahkan lebih dari makan dan minum, olahraga dan lain sebagainya. Saya mengusahakan setiap hari olahraga minimal 45 menit. 30 menit itu buat saya sudah satu kecelakaan, saudara. Kecuali saya keluar kota, tidak ada tempat untuk olahraga atau tidak sempat. Tapi kalau di rumah saya olahraga. 30 menit itu saya anggap sebuah kecelakaan terpaksa. 45 menit 1 jam. Kalau saya sudah 30 menit, nanti sorenya saya mencari waktu untuk olahraga. Bahkan jam 9 malam pun saya olahraga dulu sebelum tidur. Penting untuk menjaga fisik bugar. Tapi tidak ada artinya dibanding dengan jam doa. Yang kita khususkan, tempat berlututnya kita kasih bantal. Kita pakai pakaian lumayan rapi, terus kita mulai berlutut. Itu pertemuan yang indah. Adakan itu. Kalau sudah berkata rumah saya kecil Pak, ya cari waktu kosong. Pasti bisa kok. Ya. Saudara ya ibu-ibu itu kadang-kadang mikir begini, aku udah 2 bulan loh gak ke Mangga 2. Lalu gak beli apa-apa pun juga pergi, rasanya store muka ke sana kayak wajib. Aduh. Kayak ABRI pulang ke markas. Jangan begitu, saudara. Daniel di Alkitab Perjanjian Lama punya waktu khusus setiap kali berdoa. Tuhan Yesus pun bisa semalam-malaman berdoa. Amin. Amin. Kita mau melakukan ini harus belajar yuk. Yuk kita belajar yuk. Luar biasa. Itu nanti jadi perjumpaan yang sangat indah, sangat menarik saudaraku. Lakukan ini. Saudara akan membuktikan betapa saudara akan menjadi lebih tangguh, lebih kokoh menghadapi hidup ini. Wah, lebih kuat. Perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa dalam kehidupan. Yang tidak terucapkan. Wah, hebat sekali saudaraku. Tidak terucapkan. Lakukan ya saudara.
Saudara bersedia? Ini demi kebaikan saudara. Bukan untuk kepentingan saya pribadi. Kepentingan saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, kepentingan saudara adalah ketemu langsung. Ada banyak hal yang tidak terjawab dalam hidup ini. Tidak terjawab. Kecuali saudara bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak pertanyaan. Ada banyak persoalan yang tidak terjawab. Sampai saudara duduk diam di kaki Tuhan secara tekun terus menerus. Jangan putus asa waktu saudara mencari Tuhan seakan-akan Tuhan tidak bisa disentuh. Cari Tuhan terus sampai Anda menyentuh Tuhan. Jangan berhenti sebelum saudara menyentuh Tuhan. Serius. Harus bersentuhan. Anda baru ngerti apa artinya menemukan Tuhan itu. Apa artinya menemukan Tuhan? Itu sangat kuat. Saya tidak mengajari Anda jadi mistik seperti banyak orang-orang yang sedikit-sedikit Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Lebih banyak salahnya daripada benernya. Lebih banyak bohongnya sebenarnya. Saya tidak tahu mau ngomong apa. Kalau saya dengar orang-orang ini berbicara, saya lalu menangkap Tuhan tidak bodoh seperti yang diucapkan ini. Tuhan itu agung. Nggak selelean begini nih loh. Tuhan itu cerdas dan agung. Tidak seperti yang dibawakan orang ini. Tapi saya kagum loh beraninya bohong itu. Saya lebih percaya dia bohong. Saya lebih merasa orang-orang ini bohong. Tidak semua. Tuhan nggak begitu. Abraham saja yang begitu hebat. Coba berapa kali dia punya kesaksian ketemu Tuhan? 1, 2, 3. Orang kalau bertemu Tuhan itu, kalaupun betul-betul, itu dia simpan. Dan buah hidupnya kelihatan. Tadi ada satu yang saya luput mengucapkan. Kalau ada seorang pendeta yang sedikit-sedikit bicara tentang Tuhan, ketemu Tuhan. Yang pertama, dia menggambarkan satu Tuhan. Yang dasarnya bukan Alkitab tapi pengalaman. 2, dia menunjukkan how to touch him. Bagaimana menyentuh dia. Dan kalau tidak punya pengalaman yang sama, Anda akan merasa, aku tidak bersentuhan dengan Tuhan. Betul? Yang ketiga ini konyol banget. Mulai ada strata. Ini jenderal, ini kopral. Ngerti gak? Amin? Ya. Itu ketiga. Keempat, terakhir. Bagaimana menyentuh Tuhan? Tadi saya sudah sempat singgung di Roma 8 ayat 28. Yang ketiga tidak saya beri ayat karena sudah 2 kali pertemuan bicara soal itu. Oke? Yang keempat, menghayati kehadiran Tuhan melalui segala peristiwa. Setiap peristiwa yang saudara alami itu memuat jejak Tuhan. Katakan amin. Jejak Tuhan. Ada jejak Tuhan melalui pengalaman-pengalaman itu loh. Dari apa yang saudara lihat, saudara alami, wah apalagi. Saudara lagi bicara-bicara dengan orang-orang cerita. Cerita orang ini pun juga bisa membuat kita berkembang. Memahami Tuhan dan kebenarannya. Apalagi yang saudara alami langsung. Saudara bisa merenungkan kehadiran Tuhan. Waktu saudara diam di kendaraan umum. Waktu saudara duduk di mobil. Dan itu sangat subjektif memang. Pribadi sifatnya. Yang tidak mudah diungkapkan kepada orang lain. Tapi dimanapun kita berada Tuhan hadir. Hayati itu saudara. Justru penghayatan akan Tuhan yang di gereja pada waktu kita ikut kebaktian itu banyak dimanipulasi oleh perasaan. Yang lain nangis, ikut nangis. Yang lain nyembah kita ikut-ikutan. Tapi kalau sendiri tanpa emosi,
tanpa perasaan Anda diam menghayati kehadiran Tuhan. Lebih objektif. Amin. Hayati itu, alami. Dan saudara yang sungguh-sungguh menghayati Tuhan, saudara menghadirkan Tuhan. Menghidupkan Tuhan di dalam hidupmu. Menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan itu sudah hidup, jelas. Tapi bagaimana saudara menghidupkan dalam hidupmu? Artinya saudara mengalami Tuhan. Anda bisa mengalami Tuhan secara real. Dari pengalaman demi pengalaman yang saudara bangun itu, saudara akan begitu akrab dengan Tuhan. Dulu ada lagu yang aku ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhanku ada. Iya di mana-mana ada, tapi saudara menghayati ndak, mengalami ndak. Di tempat gelap lebih percaya ada setan daripada ada Tuhan. Kalau di tempat gelap, aku takut. Kenapa? Takut aja pokoknya, serem dah. Kok lebih percaya ada setan daripada ada Tuhan? Ketika saudara menghayati Tuhan, hidup saudara akan jauh lebih bersih. Satu. Yang kedua, saudara lebih kokoh dan kuat menghadapi segala tantangan-tantangan hidup. Lebih bersih, lebih kudus. Ya. Kalaupun bersalah Anda akan cepat balik. Yang kedua, Anda lebih kokoh menghadapi segala hal. Ketiga, Anda akan cenderung untuk membela kepentingannya. Ku taruh Tuhan di mataku. Tuhan, Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus menghormatimu dengan tulus. Dunia yang gelap ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci. Namun rinduku tetap padamu, lebih mengenal semakin dalam pribadimu. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Pekerjaan ini hebat sekali ya saudaraku. Artinya bisa merubah saudara
menjadi orang-orang yang mendekat ke Tuhan. Wah, hebat ya. Nggak bisa digaji nih pelayanan begini, nggak bisa digaji, ya. Nggak bisa. Jadi saudara-saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan, ya, yang mengatur secara praktis, ya, lalu yang memimpin puji-pujian, singer, pemain musik, pemberita firman, sound system, wah semua ini orang-orang yang luar biasa. Yang pasti suatu hari semua yang kita lakukan diperhitungkan Tuhan. Sampai ketemu lain waktu. Amin.